Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 yang terdiri dari Berliana Rizky Apili, Dea Damayanti, Eko Sulistyo, Lili Eviani, Muslim, Firlen Sirait, Reni Widyastuti, dan Rocky. Saya mewakili teman-teman kelompok saya sebagai moderator. Selama beberapa menit ke depan ada 2 rekan kelompok saya yang akan menyampaikan presentasi mengenai politik dan ekonomi, yaitu Malaysia, dengan judul Profil singkat Muhyiddin Yassin. Muhyiddin bin Muhammad Yassin lahir pada tanggal 15 Mei 1947 di Muar Johor. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Kebangsaan Marani di Muar Johor, Sekolah Kebangsaan Ismail di Muar Johor, Sekolah Tinggi Muar Johor, Beahons Economic and Malay Study University Malaya. Sejak 1970, Muhyiddin Yassin aktif sebagai pekerja birokrasi dan politisi di Malaysia. Muhyiddin Yassin ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dari Pahang. Muhyiddin dilantik pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Penunjukan dirinya sebagai Perdana Menteri dilakukan setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatannya. Tak banyak yang mengira Muhyiddin akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pasalnya, Mahathir telah menjanjikan tugasnya sebagai Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Pelantikan Muhyiddin berlangsung di tengah-tengah krisis politik dan pandemi COVID-19. Pada saat itu diwarnai dengan massa yang melakukan penolakan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dalam orasinya, massa merasa khawatir dengan terpilihnya Muhyiddin akan mengembalikan kekuasaan Partai UMNO yang dianggap korup. Dilantik pada masa pandemi COVID-19, Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia mendapat kesempatan menjadi orang pertama di Malaysia yang mendapatkan vaksin Pfizer-BioNTech. Pada 18 Maret 2020, Muhyiddin Yassin melakukan konferensi untuk menyatakan keputusannya tentang situasi COVID-19 dengan memberikan kebijakan lockdown kepada rakyat Malaysia selama 14 hari. Selama pemerintahannya, COVID-19 menyebar ke seluruh negara bagian. Sebagai tanggapan, Muhyiddin mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan Perintah Kendali Pergerakan atau PKP Malaysia pada 16 Maret 2020 karena virus menjangkiti lebih banyak rakyat Malaysia. PKP dimulai secara nasional pada 18 Maret dan diperpanjang secara bersyarat hingga 9 Juni 2020. Kementerian Kesehatan menerima total 600 juta ringgit Malaysia dari pemerintah yang akan digunakan untuk membeli peralatan dan mempekerjakan pekerja kontrak, khususnya perawat. Pengumuman ini dibuat pada Senin 23 Maret 2020. Untuk membantu memerangi pandemi COVID-19, 130 ringgit Malaysia disalurkan secara merata ke semua negara bagian, terlepas dari partai politik manapun yang mengendalikan. Muhyiddin mengumumkan Perintah Kendali Pergerakan Bersyarat (PKPB). Sektor ekonomi tertentu diperbolehkan beroperasi secara bertahap dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Menyusul deklarasi keadaan darurat, tagar kerajaan gagal dan tagar Muhyiddin out menjadi yang paling populer di Twitter Malaysia. Mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap pemerintahan Perikatan Nasional Pimpinan Muhyiddin dengan menggunakan tagar Kingdom Failed atau pemerintah yang gagal. Keadaan darurat mengandalkan struktur demokrasi bangsa sebagai alibi untuk membendung COVID-19. Padahal kenyataannya jumlah pasien COVID-19 masih terus meningkat. 17 bulan menjabat, Muhyiddin Yassin pada Senin 16 Agustus 2021 mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Karena sebelumnya ia dituding berkhianat karena dinilai secara sepihak memutuskan pencabutan status darurat COVID-19 tanpa sepengetahuan raja. Akibat selisihnya Muhyiddin dengan Sultan Abdullah terkait pemberlakuan status darurat nasional COVID-19, ia menjadi Perdana Menteri tersingkat yang memimpin Malaysia selama memimpin dan menerima banyak kritik lawan. Meski parlemen menegur, namun penangguhan parlemen tak membuat situasi stabil, malah menggiring Muhyiddin meletakkan jabatan karena tak mampu memperbaiki keadaan Malaysia pada saat itu. Pada 16 Agustus 2021, Muhyiddin menghadap Yang di-Pertuan Agong dan secara resmi telah meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, maka Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah melantiknya sebagai Perdana Menteri sementara hingga Perdana Menteri baru dilantik. Untuk teman-teman kelompok yang lain, silahkan untuk kita kasih kesempatan dari kelompok 1 untuk bertanya. Mari kita diskusi bersama untuk presentasi ini. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok yang lain, silahkan. Saya persilahkan.